Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Politeknik Negeri Batam, jurusan Manajemen Bisnis, Prodi Administrasi Bisnis Terapan, kelompok 4 semester 1. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Bapak John Herikson, SPD, MPD. Kami dari kelompok 4 yang terdiri dari 5 anggota yang masing-masing anggotanya sudah memiliki tanggung jawab untuk bekerja sama dalam memenuhi dan mengerjakan tugas kami yang berjudul imigrasi. Sebelum kami masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Pertama ada saya sendiri, Regina Tuzahra dengan NIM 4122111020. Lalu Muhammad Rizky Sanjaya dengan NIM 4122211017. Lalu Silsilia Ivana Sihombing dengan NIM 4122211016. Lalu Daivina Zafira dengan NIM 4122211019. Yang terakhir ada Dinda Ratu Rahman dengan NIM 4122211022. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul imigrasi. Halo, bersama saya Silsilia Ivana Sihombing. Saya akan menjelaskan apa itu pengertian dari imigrasi. Apa itu imigrasi? Imigrasi adalah aktivitas perpindahan penduduk negara lain ke negara tertentu untuk menetap. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Adapun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, imigrasi adalah perpindahan penduduk negara lain ke negara tertentu untuk menetap. Imigrasi merujuk pada perpindahan untuk menetap permanen yang dilakukan oleh imigran. Sedangkan turis dan pendatang untuk jangka waktu pendek tidak dianggap imigran. Selanjutnya, bersama saya Silsilia Ivana, saya akan menjelaskan beberapa faktor pendorong imigrasi. Faktor yang pertama adalah faktor ekonomi. Faktor ekonomi menjadi salah satu faktor terbesar dalam imigrasi. Imigran ini ingin meningkatkan taraf hidupnya dengan berpindah ke negara yang lebih maju agar mendapatkan kesejahteraan ekonomi yang lebih baik. Yang kedua, ada faktor pendidikan. Faktor ini bisa terjadi ketika kondisi pendidikan di negara sendiri masih kurang memadai, sementara di negara lain mampu mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Yang ketiga, ada faktor politik. Kestabilan kondisi politik di dalam suatu negara biasanya bisa menyebabkan seseorang pindah negara. Umumnya karena faktor keselamatan. Karena biasanya ketidakstabilan politik menyebabkan hal-hal seperti perang saudara. Yang keempat, ada faktor sosial dan budaya. Seseorang biasanya pergi ke suatu negara karena faktor budaya yang dimiliki negara lain, biasanya budaya itu tidak ditemui oleh negara sendiri. Oke, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, Regina Tuzahra. Saya akan membahas tentang faktor penarikan imigrasi. Yang pertama itu adanya peluang untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Yang kedua, kondisi suatu negara yang dinilai unik dan menyenangkan. Faktor ketiga, banyaknya tempat wisata atau tempat hiburan. Faktor keempat, lapangan pekerjaan yang besar dan menjanjikan. Faktor kelima, negara yang memiliki kestabilan ekonomi. Faktor terakhir, yang keenam, adanya harapan untuk memperoleh kesempatan dalam memperbaiki taraf hidup. Selanjutnya, saya Devina Zafira, saya akan menjelaskan tentang pelanggaran keimigrasian. Yang pertama adalah menyalahgunakan aturan izin tinggal. Izin tinggal ini merupakan izin tinggal yang didapatkan oleh imigran untuk menempati suatu negara. Biasanya, izin tinggal ini diberikan untuk bekerja, sekolah, maupun untuk berlibur. Yang kedua adalah melewati batas waktu tinggal. Biasanya suatu negara akan meminta durasi ketika kita akan mengunjungi suatu negara tersebut. Yang ketiga adalah berada di wilayah Indonesia dan menggunakan sponsor fiktif. Sponsor ini merupakan sponsor yang diberikan oleh imigran ketika mengunjungi suatu negara. Kasus-kasus seperti ini biasanya terjadi oleh turis-turis yang berkedok bekerja ataupun menuntut ilmu. Yang keempat adalah penggunaan visa atau paspor palsu. Memalsukan dokumen seperti ini biasanya terjadi karena satu orang yang terlibat masalah di negaranya sehingga ia ingin melarikan diri ke negara lain. Yang kelima, tindak pidana perdagangan manusia. Perdagangan manusia ini biasanya awalnya izin bekerja, tetapi ketika sudah sampai di negara yang tertuju justru melakukan hal yang berbeda.
Yang terakhir adalah penyelundupan narkotika dan barang-barang mewah. Seperti yang kita ketahui, hukuman bagi orang yang melakukan penyelundupan obat-obatan bisa terancam hukuman yang berat, contohnya seperti hukuman mati. Namun demikian, sampai saat ini masih banyak sekali berita yang kita dengar tentang orang-orang yang melakukan hal tersebut. Di sini saya Dinda Ratu Rahman akan menjelaskan tentang peranan imigrasi dalam kedaulatan negara. Peranan imigrasi dalam kedaulatan negara yang pertama yaitu peranan imigrasi dalam pelayanan masyarakat. Imigrasi juga penting dalam masyarakat, contohnya dalam hal penerbitan paspor, pemberian tanda keluar atau masuk, dan pas lintas batas. Nah, selain itu, imigrasi juga memiliki peranan dalam penegakan hukum. Dalam hal ini, imigrasi berhak untuk mengusir warga negara asing apabila WNA tersebut terbukti melakukan tindak pidana. Contohnya pemalsuan identitas, pencurian, perdagangan narkoba, dan tindakan ilegal lainnya. Nah, peranan yang terakhir yaitu peranan di dalam sistem keamanan negara. Fungsi keamanan ini adalah petugas imigrasi berhak untuk menjamin keamanan negaranya dari imigran yang datang. Contoh yang umum terjadi yaitu pemeriksaan yang ketat terhadap imigran yang mencurigakan. Biasanya, pemeriksaan ini terdapat di bandara, pelabuhan. Peran imigrasi terhadap ancaman terorisme. Aksi terorisme menjadi bagian dari kejahatan lintas negara yang dilakukan secara terorganisir sehingga mengancam perdamaian dan keamanan nasional maupun internasional. Penjagaan terorisme dapat dilakukan dengan proses imigrasi. Akan ada upaya pencabutan paspor dan kewarganegaraan bagi pelaku terorisme, sebagaimana yang telah diatur oleh Perundang-undangan Pasal 12B Ayat 1. Contohnya adalah kasus tertangkapnya 4 warga negara asing WNA asal Cina di kantor imigrasi Kabupaten Bogor. WNA tersebut ditangkap karena pihak imigrasi menganalisis adanya kasus penanaman narkoba di wilayah Bogor oleh warga negara Cina. Oke, sekian, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.